Oke, di video kali ini kita akan buat list di bagian sini yang berisi jumlah buku dan jenis-jenisnya ya di bagian sini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian indeks. Nah, kemudian di bagian sini kita enter. Nah, ini kita tambahkan grid basic dari Bootstrap 5. Kita ambil grid basic. Scroll ke bagian bawah, kemudian nah kita pakai yang ini. Bisa copy, kemudian saya letakkan dia di bagian sini. Sorry, bukan yang ini ya. It is all. Jadi seharusnya pakai yang ini. Ini kita copy, kemudian letakkan di sini. Di sini kita kasih 8, di sini kita kasih 4. Nah, kemudian untuk yang 8 ini kita ambil dari sini. Oh, untuk yang 8 tadi ini dia ambil dari sini ya. Dia ambil dari sini sampai di div sini ya. Ini kita Ctrl X. Kemudian kita pastekan di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian sini kita gunakan list ya. Sorry, list group. Kita pakai yang ini, list group with linken. Ini kita, sorry. Ini kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di dalam sini ya. Seperti ini. Kemudian kita pindahkan jumbotronnya ini. Ini placeholder. Oh, let's save kata kunci center small. Nah, dari sini. Ini ya. Ini kita Ctrl X, kemudian kita pindahkan dia di luar sini. Seperti ini. Kemudian untuk div-nya kita Ctrl X, kita letakkan di bawah sini. Yes, kita coba refresh. Ini dia ada di bawah ya. SM8 benar row ya,
Coba di sini div-nya kita hapus satu, kita simpan. Dia ada di data di sini. Row. Oh, coba kita pindahkan lagi ini ke bagian atas. Oke, kemudian di sini satu dua berarti di sini. Kita coba testing. Nah, seperti ini ya jadinya. Tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Bootstrap 5 di bagian Widgets. Widgets ini kita bagi lagi info. Ini kita copy, kemudian kita letakkan di dalam sini. Sorry. Kita letakkan dia di dalam sini. Ini kita paste. Ini kita hapus. Dua ini kita hapus. Kemudian kita simpan. Sekarang kita coba testing. Oke, sudah. Sekarang kita akan buat perulangannya ya. Oke, jadi script yang kita pakai adalah cari data di tabel. Kita Ctrl C, kemudian kita letakkan dia di bagian bawah sini. Ini konektornya kita hapus. Sorry. Kemudian di sini kita edit, ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Kemudian di sini kita pakai data list G. Kemudian select bintang from jenis where, kita ganti dengan order. Nama ascending. Kemudian di sini sudah benar, ini juga kita ini kita Ctrl X, kita letakkan di bawah sini. Oke, kemudian di sini ini kita Ctrl X. Dan di sini setelah kita Ctrl X kita letakkan di bagian sini. Ini kita kasih
Penutup. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita coba testing. Dia tidak tampil ya, seharusnya dia tampil tulisan info, bagi di sini banyak. Kita lihat terlebih dahulu di sini di group action, select bintang from. Oke, coba kita ini ya. Nah, di bagian sini kita tambahkan nama fieldnya, nama. Ctrl S, kemudian coba refresh. Masih tidak mau. Dia belum muncul. Kembali. Coba ya di sini kita list select from jenis, order by nama, ya, kan. Di sini saya hapus ya error reportingnya biar tahu. Misalnya di result array in star stress object type SQLi belum browse. MySQLi fetch array. MySQLi belum browse. Metalisk nama ascending. Defense reverse distribution. Data list, variabel data list dia nama titik koma. Oke, coba di sini kita tambahkan di data list ini. Refresh. Oh iya, sudah jadi ya. Jadi errornya ini bagiannya tidak boleh sama dengan di sini. Seperti ini ya scriptnya. Oke, kemudian itu kita buka Bootstrap 5. Kemudian di sini kita cari tadi apa ya, this group. Nah, kita pakai yang ini ya, active item ini. Ini kita copy. Kemudian kita letakkan dia di bawah sini. Kita paste. Kita coba testing dulu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti namanya ini jadi stock jenis buku. Kita simpan, kemudian kita coba refresh. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kita perbesar untuk kolom yang ini dan kita perkecil kolom stok jenis buku ini ya. Di sini kalau SM4 kita ganti jadi 3. Kemudian di bagian sini ya, kalau SM ini kita ganti jadi 9. Kita simpan, kemudian kita coba refresh. Nah, seperti ini ya.
Nah, kemudian sekarang kita coba buka ini ya, localhost. Kita buat query. Di sini loadingnya agak lama ya. Kita buka database. Di sini saya pakai yang perpustakaan N ini. Kemudian di sini saya langsung buka SQL. Kita ketikkan select ID jenis buku, ID buku from buku. Kemudian kita coba go. Nah, dia menampilkan ya. Nah, kemudian kita pilih edit di kotak atau edit inline. Nah, di sini ID jenis buku, koma, di sini zoom dalam kurung ID buku, pas stop from buku, group by ID jenis buku. Ini kita coba kirim. Nah, tampilannya seperti ini ya. Select ID buku, zoom ID buku, stock from buku, group by ID jenis buku, maka dia akan menampilkan ini. ID jenis buku 1, stok 40, kemudian di jenis buku 13, stok 83. Oke, kemudian kita masuk ke script di bagian mana? Nah, di bagian bawah sini kita ambil script cari data di tabel. Ini kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Ini kita hapus. Data tidak ditemukan. Kemudian di sini kita variabel ff id jenis buku. Kemudian ini saya copy, saya letakkan di sini. Nah, untuk nama filenya ini kita kasih id jenis buku. Kemudian query yang tadi sudah kita testing ini kita copy, C, kemudian kita paste di sini, paste, select ID jenis buku, zoom ID buku, stock from buku, group by ID jenis buku, where dan di sini kita ganti dengan n ID jenis buku like variabel data kemudian di sini kita copy ini di data listing, ini kita paste, Ctrl C, di sini kemudian di sini buku di sini jika data ditemukan maka dia akan menampilkan variabel tstock sama dengan variabel
di properly data field stock. Jika tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan di sini bukan, sorry, variabel desktop sama dengan 0. Di sini harusnya ID ya, ID ini juga ID jenis buku. Seperti ini ya. Oke, kemudian di bagian info sini kita kasih lebih besar, lebih kecil tanda tanya PHP, kemudian tanda tanya lebih kecil. Di sini kita makan echo. Dia akan menampilkan variabel desktop. Oke, kemudian di sini saya coba testing. Fiksi 123, non fiksi 83, problemnya 40. Masih salah ya ini. Kita lihat dulu skripnya. Oke, di sini coba kita pindahkan. Ini seharusnya ada di depan, jadi letakkan di sini from buku where, kita pastekan seperti ini. Kemudian n nya ini kita hapus. Select ID jenis buku, sum ID buku, stock from buku where ID jenis buku like variabel ff ID jenis buku, group by age. Kita Ctrl S, kemudian kita coba refresh. Nah, hasilnya seharusnya seperti ini ya. Fiksi 0, belum ada buku. Kemudian non fiksi ada 83 dan programming ada 40. Seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan tambahkan modalnya ya. Jadi pada saat kita klik pada stok jenis bukunya, contohnya di non fiksi, maka dia akan menampilkan ini ya, jenis bukunya ya. Seperti itu. Kita kembali ke script. Kemudian kita buka di Bootstrap 5. Di sini kita cari modal. Ya, terlebih dahulu di sini sample add animation small model. Nah, kita ambil yang extra large modal. Try it yourself. Kemudian kita copy di sini ya, database toggle model. Ini kita copy. Kita letakkan dia di dalam sini ya. Oke, seperti ini. Di sini my modal 1. Kemudian di sini kita ambil yang ini. Ini kita copy. Ini kita kasih lebih kecil tanda tanya PHP echo. Kemudian kita paste. Lalu di sini kita kasih titik koma, tanda tanya lebih besar. Seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita enter dulu supaya kita akan tambahkan ini ya. Kita tambahkan the modalnya ini. Kita copy sampai di div bagian sini. Lalu kita letakkan di sini. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk my modalnya ini kita ambil dari sini. Ini kita copy.
kemudian kita letakkan dia di sini. Kita hapus di main modal 1, kemudian modal heading kita ganti dengan daftar. Kita ambil script yang ini, namanya copy, kita letakkan dia di sini. Setelah ini kita kasih di sini tutup. Kemudian kita coba testing. Coba kita tekan di fixing. Udah benar, cuman ini teksnya warna putih ya. Ini non fixing. Ini kita lihat dulu screennya. Dialog. Yes. Oke, kita scroll ke atas karena dia ada di dalam jumbotron ya. Kita lihat. Nah, ini text white-nya ini kita hapus. Ini kita biarkan seperti ini saja. Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah, sudah jadi ya, daftar fiksi, modal body itu. Daftar non fiksi, programming. Oke, sudah jadi. Kemudian kita buka di dalam modal ini. Kita tambahkan display tabel dinamis. Ini kita copy semuanya. Kemudian kita letakkan di dalam sini. Modal body. Oke, kemudian di sini kita kasih nama tabel 12. Lalu di sini ini juga my tabel 12. Kemudian di sini kita tambahkan penamanya ini. Namanya ini kita tambahkan di sini. Juga di bagian bawah sini. Seperti ini. Kemudian di sini my inputnya juga my input 12. Di bagian bawah sini juga my input 12. Kemudian untuk bagian variabel data ini kita ambil di sini ya. Ambil dari sini. Ini kita copy. Kemudian kita letakkan di bagian sini. Kemudian kita ke bagian belakang. Bisnis buku lain. Kemudian di sini kita hapus untuk ini. Untuk judulnya kita tidak pakai, jadi kita hapus saja. Di sini kan dia variabelnya ff id jenis buku. Sesuai dengan ini sudah benar. Kemudian di sini untuk aksinya tidak ada. Lalu ubah dan hapusnya juga tidak ada ya. Ini kita kasih nama data 12. Kemudian di sini 12. Kemudian di sini kita tambahkan variabel
Sorry. Di sini variabel nox sama dengan 1 koma. Di bagian bawah sini ini variabel nox tambah nox. Kemudian di sini ada nomor kemudian di sini judul, lalu ada tahun terbit, di sini judul, tahun terbit. Oke, sekarang coba kita simpan lalu kita coba testing. Bagian sini kita klik di programming. Ada yang salah di 19. Oh, ini seharusnya huruf kecil tadi. Nah, ini di bagian belakang sini ini F nya dua-duanya huruf kecil semua. Kita simpan. Sorry. Kemudian saya refresh. Programming 203 3. Oh, ini judul, sorry. Banyak pengetikan yang salah ya di sini. Judul programming. Nah, belajar website tahun 2007, kemudian fiksi ada pendidikan kewarganegaraan 2006 sampai 2015. Kemudian untuk fiksi masih kosong ya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan atributnya ya di bagian sini. Ini kita copy. Tambahkan di sini tahun terbit, kemudian ISBN. Di sini ISBN. Kemudian ISBN ada jumlah halaman, kemudian jumlah halaman, jumlah buku, nama penulis, nama penerbit sini. Kemudian lemari dan space kita ganti dengan jumlah buku. Sini jumlah buku habis ada nama penulis, kemudian setelah nama penulis ada nama penerbit, ada nama rak, lalu di sini ada nama lemari, setelah nama lemari ada bagian bawah sini unduh. Nah, untuk jumlah bukunya ini kita ganti dengan stok. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7. Ini kita copy, kemudian kita letakkan di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Di sini hapus, unduh. Kemudian di sini tahun terbit, ISBN. Dari ISBN ada
jumlah halaman, jumlah halaman. Pada jumlah halaman ada stok, ini dia pakai jumlah buku ya. Jumlah buku, ada nama penulis, nama penulis di sini, nama penerbit, kemudian nama rak, dan di sini nama teman. Oke, kemudian kita simpan, kita coba refresh dan kita testing. Ini nanti jumlah stoknya ada 150, non fiksi stok ada 90 dan 75. Berarti di sini seharusnya 95, 97. Seharusnya ada 165 ya, bukan 83. Kemudian programming ini seharusnya ada 150, bukan 40. Kita kembali lihat script. Di sini seharusnya bukan sum ID buku, tapi sum jumlah buku. Kemudian simpan, refresh. Nah, sudah ya. Programming stok 150, di sini dia menampilkan 50, 150. Kemudian non fiksi 165. Ini sudah seperti ini ya, sudah benar. Kemudian di sini ini kan tampilnya besar ya, jadi di sini saya akan kasih small. Small. Saya pakai copy saja biar cepat. Ini di sini. Kemudian di sini kita kasih small penutup. Nah, ini kita copy, lalu kita letakkan. Kita letakkan seperti ini. Kemudian di sini kemudian di bagian sini juga kita kasih small penutupnya. Biar dia tampilannya agak kecil ya. Nah, kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, maka tampilannya jadi seperti ini. Coba kita cari pendidikan, tidak jadi ya. Ini di sini, ini juga ini jadi. Ini jadi, tapi di bagian sini dia tidak jadi. Jadi kita lihat dulu. Placeholder kelas counter by input 1 dulu di sini. Input. Kita hapus saja 1, 2 nya, kita coba ini masih belum jadi. Kita taruh head.
Jadi di sini kita tambahkan juga untuk ini ya, script variabel FFI jenis buku ini di bagian my input. Nah, jika di bagian atas ini mereka berdua berubah, maka di bagian bawah juga dia akan ikut berubah seperti ini. Jenis buku di sini juga my input 12 jenis buku, my tabel 12 jenis buku. Nah, kemudian kita coba testing di sini. Sorry, kita coba jalankan lagi. Kita klik di programming, kita coba ketikkan sembarangan. Nah, sudah jadi. Coba kita ketikkan belajar. Nah, dia menampilkan. Kemudian non fiksi kita coba ketikkan. Oke, sudah jadi. Kita kencang. Nah, pendidikan sudah jadi ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menambahkan footer untuk profil perpustakaannya ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke Bootstrap 5. Kita cari ini, base utilities. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Spacing. Nah, kita pakai yang ini ya. Try it yourself. Kita pakai yang hijau. Di sini yes, kita pakai yang ini. Kita copy, kemudian letakkan dia di bagian bawah script seperti ini. Kemudian di sini kita cari button, kemudian kita pakai yang secondary. Ini kita copy, lalu kita letakkan di sini. Di bagian sini kita tambahkan center, di bagian sini juga tambahkan center. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita coba testing. Nah, seperti ini ya. I have a very awesome size seperti ini. Sekundernya sudah jadi, dia ada di tengah tulisannya, sudah benar. Nah, kemudian di sini ini kita kasih dark, kemudian text white, kita simpan, kemudian kita coba lihat lagi seperti ini. Lalu di bagian bawah ini kita enter terlebih dahulu. Ini kita pakai cari data di tabel lain. Copy, kemudian kita letakkan di sini. Konektor kita hapus. Nah, kemudian di sini variabelnya kita hapus. Ini kita hapus. Kemudian di sini select bintang from profil. Di sini data profil. Kita copy. Ya. Di sini. Jangan di sini pakai data saja. Kemudian di sini else ini kita tidak usah pakai. Nama field
Wah, sabar, ini kita ganti dulu echonya. Ini variabel p nama perpustakaan sama dengan variabel d nama file. Kemudian ini nama perpustakaan, sini pakai nama perpus saja, p nama perpus. Kemudian kita copy, kita enter satu email, telepon, kemudian URL. Ini alamat, setelah alamat ada email, kemudian ada telepon, dan yang terakhir ada URL. Di sini p nama perpus kita ganti dengan p alamat, p ini artinya profil ya. Di sini p email, kemudian p telepon, lalu ada p URL. Kemudian di bagian bawah sini kita enter lebih kecil tanda tanya PHP echo variabel nama perpus titik koma tanda tanya lebih besar. Kemudian di sini kita simpan, kita coba simpan lalu kita testing. Sorry, sini kita hapus ya konektor. Simpan, tinggal variabel nama perpus, nama perpus perpustakaan. Oh, ini harus pakai echo p nama perpus ya. Ini coba kita refresh. Nah, sudah muncul, berarti selanjutnya kita buat lagi di bagian bawah sini. Di sini kita tambahkan alamat titik 2 lebih kecil tanda tanya PHP echo variabel p alamat titik koma, kemudian tanda tanya lebih besar, jangan lupa BR, enter. Kemudian di bagian sini telepon titik 2 lebih kecil tanda tanya PHP echo variabel email, sorry, ini seharusnya pakai telepon p telepon. Kemudian kecil tanda tanya PHP alam. Ini seharusnya kita kasih PHP penutup dulu baru seperti ini. Koma email PHP echo variabel p email titik koma tanda tanya lebih besar. Kemudian di sini kita kasih BR,
Kemudian di sini website titik dua, data lebih kecil dan datanya PHP echo variabel PURL titik koma tanda lebih besar, kemudian kasih di belakang sini BR. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah, tampilannya jadi seperti ini ya. Di sini saya ini profil https database jadi oke, seperti ini. Kayu putih, koma kota Kupang. Oke, seperti ini. Kemudian waduh, namanya Kemerdekaan 1 Kayu Putih, Kelurahan Kayu Putih. Jalan Perintis Kemerdekaan 1, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang, telepon, email. Kemudian di sini kita buat untuk representasi kamu jaring kayak ini, kita kasih strong supaya agak tebal di bagian kasih di sini strong turun, kemudian di sini juga kita kasih strong penutup. Kita simpan lalu kita coba refresh. Nah, sudah jadi terus kamu jaring ke Kupang. Nah, kemudian selanjutnya di bagian sini kita akan tambahkan gambar profil ya. Jadi di sini kita langsung scroll ke atas. Nah, yang kalau SM6 Mix Auto ini kita copy, lalu kita letakkan di bagian sini. Ini kita ganti dengan 7, dan di sini kita ganti dengan 5. Di bagian bawah sini kita kasih div penutup. Lalu di sini kita tambahkan IM source, ya source ke ini dia assets gambar body.
di bagian assets, garis miring gambar, garis miring baca. Oke, sekarang kita simpan. Sorry, ini. Dan di sini width-nya kita kasih 50%. Dan kurung, kita simpan, lalu kita coba testing. Gambarnya belum muncul. Ini sudah jadi, tinggal gambarnya saja. JPG, Ctrl S, masih belum jadi ya. Di sini saya ada download gambar, jadi saya ganti dengan TH image ini. Ada di assets gambar, kemudian langsung masuk ke th.jpg 50%. Coba kita refresh. Masih belum jadi ya. Oke, di sini saya sudah ubah ya jenis filenya. Mungkin JPG dia tidak bisa baca, jadi saya ubah ke ini PNG. Kita ganti dengan PNG. Kita Ctrl S. Dan kita coba refresh. Oke, dia masih belum jadi ya. Sorry. Kita lihat dulu assets gambar TH PNG. Masih salah di sini scriptnya, kita lihat. PNG SRC. Nah, di sini assets garis miring gambar, garis miring th titik png, kemudian width-nya sama dengan 50%. Ketika kemudian Ctrl S. Kemudian di sini kita coba pakai ini saja. Kita hapus indeksnya dulu, kita di non-fix itu dulu. Oke ya, sudah jadi untuk gambarnya. Oke, di sini saya coba mengganti gambarnya dengan baca.jpg. JPG, kita Ctrl S, kemudian saya refresh. Coba cari gambar baru saja. Satu. Kita cari gambar baru. Ini dulu.
satu kita kasih simpan. Nah, oke, begini lebih bagus, sudah benar. Kemudian selanjutnya kita kembali ke script. Nah, kemudian di bagian profil yang di bagian bawah sini ya. Nah, ini kita tambahkan deskripsi. Kita tambahkan deskripsi di bagian sini. Di sini P deskripsi. Dan di sini deskripsi. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan ke atas. Ini kita Ctrl X. Kita letakkan dia di nah, kita letakkan dia di bagian sini. Oke, seperti ini. Kita tinggal seperti ini. Kemudian di bagian sini kita kasih BR. Di bawah sini kita tambahkan lebih kecil tanda tanya PHP, tanda tanya lebih besar. Kemudian di sini echo variabel P deskripsi titik koma. Di bagian depan sini kita tambahkan center. Di bagian belakang ini juga kita kasih center. Oke, di sini ini seharusnya ini kita Ctrl X, kita kembalikan ke bagian bawah tadi. Bagian sini. Bagian sini. Nah, kita ambil dari sini, ini kita copy. Kemudian kita letakkan di dalam sini ya. Dia ada di dalam, ya benar di dalam sini. Kita paste. Oke. Kemudian di sini kita hapus. Ini kita hapus ya, bintang profil, data profil. Ini profil, deskripsi, yes. Profil deskripsi, deskripsi center. Oke, sekarang kita coba testing, Ctrl S, kita refresh. 53 53 ini ya, kita lakukan DP ini, testing lagi. Nah, sudah jadi ya. Kemudian kita kasih BR lagi. Beri caranya ini, kita simpan. Kom seperti ini. Oke, di sini bisa ubah penjelasannya dulu. Profil, kemudian http stikom
untuk mengoptimalkan peran dalam mendukung kegiatan dan serta menambah serta menambah wawasan untuk untuk membaca. Mungkin seperti ini saja, kemudian kita simpan. Oke, refresh di sini. Nah, perpustakaan Siti Kemuliaan Limba Kupang senantiasa menyediakan buku untuk mengoptimalkan perannya dalam mendukung kegiatan belajar mengajar serta menambah wawasan untuk literasi warga sekolah yang gemar membaca. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan tampakkan jumbotron di bagian puspa. Ini kita cari jumbotron. Kita copy. Dan kita letakkan dia di puspa ini. Tambahkan di penutup. Nah, seperti ini. Kemudian untuk warna tombolnya ini kita ganti dengan kuning atau warning. Seperti ini. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian di sini saya akan kasih BR sedikit supaya untuk puspa dan ini formnya ini agak berjarak sedikit. Ini kita kasih BR. Nah, seperti ini ya. Tadi itu terlalu mepet. Jadi saya kasih BR. Oke, kemudian untuk ini ya. Kolom pencarian ini kita kasih 6, kemudian di bagian atas ini profil juga 6. Kemudian untuk gambarnya kita 50 saja pas ya. Kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Apa aja? Oke, kemudian selanjutnya untuk ini ya. Ini kita Ctrl X, kita letakkan dia di dalam jumbotron. Oke, kita Ctrl S dan kita pindahkan ini ya. Variable force
kata kunci, mencari buku yang berbeda. Berarti di sini kita tambahkan buka kursiku di sini. Jenis buku, coba kita testing, masih belum jadi ya kata kuncian finite. Nah, untuk ini scriptnya sudah benar, cuman di sini saya lepas ya, saya cabut untuk ini. Nah, di bagian admin, kemudian di transaksi kita pasang saja error code-nya. Di sini dia error karena di atas saya tidak pakai error code-nya. Sebenarnya scriptnya sudah benar, dia sudah tangkap ya sampai. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Di sini saya tambahkan br, simpan, terlalu mepet ya ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat ya script untuk unduh filenya ini ya. Ini kan belum bisa diklik, jadi kita akan buat linknya untuk pada saat kita unduh dia menampilkannya. Seperti itu. Kita kembali di sini. Nah, di sini kita copy script di bagian display image. Di sini kita copy, kemudian kita letakkan dia di bagian sini. Nah, ini sebelumnya kita kasih smart. Enter, di sini saya pastekan scriptnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini filenya kita pakai ini ya. Copy kan di sini. Untuk judul kita ganti dengan ID buku, kemudian kita simpan, kita coba refresh. Coba langsung muncul gambarnya. Di sini scriptnya masih ada yang salah, ini saya hapus, saya ketikkan ulang. Di sini sudah benar. Kemudian A sama dengan ref sama dengan di sini admin garis miring gambar garis miring dari kecil tanda tanya PHP, kemudian echo variabel file titik koma. Untuk di sini kita ganti dengan buku, gambar buku, file PDF variabel file ini, kemudian tanda tanya lebih kecil titik PDF sini target sama dengan brand target brand, kemudian sini unduh buku, PHP Oke, seperti ini kita simpan.
kemudian kita refresh. Nah, seharusnya jadinya seperti ini. Ini sudah jadi. Di sini seharusnya tambah lagi buku, kemudian kita garis miring, kita Ctrl S. Kita coba refresh. Nah, ini sudah ya. Sudah jadi. Ini juga sudah jadi. Ini sudah jadi ya untuk bukunya. Kalau untuk yang ini belum saya upload ya bukunya, jadi belum bisa diunduh. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita buat untuk pendaftaran pengunjung. Jadi kita masuk. Di sini kita Ctrl F, kita cari pendaftaran. Nah, di sini kita tambahkan modal. Kita pakai modal ya. Modal. Ini yang kita ambil. Kemudian kita letakkan dia di bagian sini. Di sini saya nama my modal DP, data pengunjung. Kemudian saya letakkan lagi di bagian bawah sini. Kita ambil ini, the modalnya ini, kita ambil sampai di EDF. Kita copy dan kita paste. Kemudian di sini kita kasih demo my modal DP di sini. Modal pendaftaran pengunjung. Di sini kita kasih dengan pendaftaran pengunjung baru. Kemudian di bagian di sini kita kasih tutup. Di sini ambil, kemudian saya letakkan di bagian sini. Ini oke, modal MD. Simpan, kita refresh. Pendaftaran pengunjung. Nah, pendaftaran pengunjung baru, modal body tutup. Kemudian kita ambil script untuk ini, form, untuk form. Ini nama file aksi, copy, letakkan di bagian ini. Oke, di sini saya salah seharusnya di bagian bawah sini. Kita letakkan formnya tadi di sini. Kita kasih form penutup. Form. Sorry. Seperti ini. Kemudian nama file aksinya dia ada di bagian dia ada di pengunjung. Di sini kita dia ada di dalam pengunjung. Kemudian di dalam create. Selanjutnya insert pengunjung .php. Kemudian di sini saya simpan, lalu saya copy di bagian nama filenya insert pengunjung ini .php.
masuk ke pengunjung, create, kita buat file baru dengan nama ini ya, insert pengunjung.php. Oke, kemudian ya sudah, saya kembali refresh, kita masuk ke database, kita lihat dulu apa saja yang ada di tabel pengunjung. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, sekarang email. Nanti di bagian sini. Nah, untuk formnya ini kita ambil dari beranda ya. Di sini kita Ctrl F. Ini kita Ctrl F, kemudian kita cari data pengunjung. Nama tempat lahir. Put so. Kita ambil dari sini sampai di password sini. Ini kita copy, kemudian kita letakkan di bagian sini. Nah, kemudian untuk formnya ini tadi seharusnya dia ada di dalam body. Ini kita Ctrl X, kemudian kita letakkan di ini. Kita letakkan di dalam sini seperti ini ya. Nah, kemudian di sini saya ambil ini ya, on submitnya ini. Saya copy, kemudian saya letakkan di bagian sini. Saya letakkan di sini, kemudian saya ambil lagi button simpannya ini. Saya copy, saya letakkan dia di bagian sini. Nah, kemudian formnya ini kita hapus saja seperti ini. Nah, kemudian kita Ctrl S, kita coba testing ini. Nah, sudah jadi ya pendaftaran pengunjungnya. Kemudian di sini kita masuk ke create, insert pengunjung. Nah, ini kita copy saja. Ini kita copy saja semuanya. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita ambil untuk konektornya, copy, paste di sini, lalu filternya copy, paste, insert pengunjung. Nah, untuk di sini ini ya, kita tidak usah pakai ini seharusnya tidak usah. Kemudian filternya juga sorry. Nah, jadi di sini kita langsung pakai ini titik-titik garis miring, karena dia keluar ke folder create dan folder pengunjung. Kemudian dia masuk ke folder assets. Dia masuk ke folder assets, kemudian fungsi. Berarti di sini garis miring assets, garis miring fungsi, garis miring konektor.php. Nah, ini kita copy, terus sabar insert ini.
sudah kita tulis. Sudah kita copy, kemudian kita letakkan di bagian atas sini. Nah, lalu di sini PM-nya tidak usah, jadi di sini berandak, dia kembali ke index.php dengan pesan duplikat pengunjung. Sini juga index.php, M-nya tidak ada. Oke, di sini kita Ctrl S, kemudian kita coba testing. Nah, pendaftaran pengunjung misalkan Putih terlahir Timur Leste, kemudian tanggal lahirnya ini alamat Kayu Putih, jenis namanya dan telepon mahasiswa. Satu dua tiga empat lima enam tiga enam 12. Kita simpan, masih salah. Pengunjung index.php. Pengunjung index.php. Coba di sini di pengunjung kita, di sini kan dia keluar dua folder, jadi di sini tambahkan titik-titik miring. Di sini juga kita simpan, kemudian kita coba refresh. Pendaftaran pengunjung, password, simpan, duplikat pengunjung. Coba kita lihat di sini di bagian pengunjung sudah ada, berarti benar sudah ada duplikat. Jadi kita coba buat baru. Ini udah, kemudian tempat lahirnya misalnya di tanggal lahir kedua, alamat Valino perempuan Junanda@gmail.com, telepon 0. Kemudian di sini oke, kita coba simpan. Nah, sudah ya. Kita cek di sini pengunjung. Oke ya, datanya sudah ditambahkan. Yunanda Rute Kwadino perempuan sudah. Berarti untuk form pendaftaran pengunjung sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita akan buat pesannya supaya dia muncul di bagian bawah sini. Nah, di sini kita buka di bagian beranda ya. Admin beranda.php, kemudian di sini kita Ctrl F. Kita cari pesan.
Nah ini ya, ini kita copy, kemudian kita paste di, nah, kita paste dia di bagian bawah sini. Nah selanjutnya ini kita hapus di bagian sini. Klik, kita hapus. Di sini duplikat pengunjung. Duplikat pengunjung terjadi duplikasi data email atau telepon pengunjung. Ctrl S, kemudian kita refresh, kita coba tambah. Tambahkan nomornya. Nah, jika terjadi duplikat, maka dia akan mengirim pesan di bagian bawah sini, terjadi duplikasi data email atau telepon pengunjung ya. Nah, kemudian untuk pesannya ini kita simpan dia di bagian luar jumbotronnya. Jadi tidak boleh di dalam. Ini kita lihat jumbotronnya. Berarti dia di bagian bawah sini. Nah, jadi ini kita Ctrl X. Ini kita Ctrl X, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini email atau nomor telah terdaftar. Email atau nomor telah terdaftar. Kita Ctrl S, kita refresh. Di sini masih terdapat, kita kasih BR, Ctrl S. Nah, sudah ya seperti ini. Sini pesannya salah, seharusnya mail atau telepon telah terdaftar. Kemudian di depan sini kita tambahkan pesan pendaftaran gagal, titik email atau telepon telah terdaftar. Kita simpan, kemudian kita coba refresh. Nah seperti ini ya. Nah kemudian di sini kita copy, kemudian kita paste di bagian bawah sini. Nah di sini kita kasih berhasil, kemudian di sini sukses, pendaftaran berhasil, silakan login untuk mengubah akun atau
melihat daftar transaksi buku yang Anda pinjam, yang Anda lakukan. Titik ini juga kita kasih titik. Ini kita coba refresh, kemudian kita tambahkan daftarkan pengunjung nama, Kilian lahir kemudian tujuh alamat info Instagram laki-laki, email kilian@gmail.com, telepon di sini. Kemudian kita simpan. Pesannya belum muncul ya. Kita lihat PHP switch get pesan. Oh iya, di sini saya lupa untuk di insert pengunjung juga. Ini kita konektor, kemudian header index.php, kemudian di sini ini kita copy, kita letakkan di sini. Kemudian di sini pesan berhasil, kemudian kita simpan, kita coba refresh. Pesan berhasil, kita coba tambahkan data baru. Kemudian tempat lahir, simpan. Nah, sudah muncul ya, pendaftaran berhasil. Silakan login untuk mengubah akun atau melihat daftar transaksi buku yang Anda lakukan. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita coba cari buku, kemudian apakah dia punya pesan di bawah ini hilang. Nah, berarti sudah jadi ya. Anda mencari buku yang berjudul ini ya, pendidikan kewarganegaraan, jenis buku sudah. Nah, di sini dia kan hanya menampilkan Anda mencari buku yang berjudul. Berarti di sini dia punya script index ini di bagian atas. Ini kita tambahkan variabel judul K sama dengan variabel post buka kurung siku, ini kata kunci, kemudian titik koma, ini kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Kita Ctrl S lalu kita coba refresh. Nah, Anda mencari judul buku yang berjudul A. Kita cari di sini. Alam.
sudah ada. Sudah ada, berarti kita coba cari di programming belajar. Sudah ditemukan. Anda mencari buku yang berjudul belajar. Jadi ini fiksi fiksi pemimpi. Penelusuran. Nah, sudah jadi ya. Anda mencari buku yang berjudul pemimpi. Nah, kemudian di sini kita masuk di bagian sini kita tambahkan Word, buka kurung strt lower, kemudian di bagian belakang sini buka kurung, di sini tutup kurung. Ini untuk ini ya, mengidentifikasi huruf besar di awal dan ya huruf kecil ya. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi dia mengidentifikasi huruf besar di awal kata dan ini ya mengidentifikasi judulnya. Jadi setiap kali judul yang kita cari walaupun pakai huruf kecil ya, misalkan pemimpi. Nah, ini kan saya cari pakai huruf kecil, tapi pada saat dia menampilkan di bawah Anda mencari judul buku yang berjudul ini pemimpi, maka yang P-nya ini otomatis akan langsung menjadi huruf besar. Ini ya, contohnya seperti ini. Nah, dia langsung menjadi huruf besar. Saya coba sekali lagi, non fiksi huruf A. Kita lihat A-nya A kecil yang saya masukkan, kita penelusuran. Nah, maka A-nya langsung otomatis berubah menjadi A besar. Seperti ini. Kemudian selanjutnya di bagian puspas ini kita tambahkan ini teks lagi. Seperti ini. Ini kita tambahkan puspa garis stikom Ujelindo, Ujelindo, lupa simpan, refresh. Oke ya, seperti ini. Nah, jika sudah di sini kita tambahkan ini kita tambahkan login pengunjung, simpan, refresh. Untuk login pengunjung ini dia masih kosong, kita kasih tanda pagar saja. Seperti ini. Nah, kemudian di bagian pendaftaran pengunjung di sini bisa dilihat jenis kelamin, kategori ini kan belum terlalu bersih ya. Berarti sekarang kita masuk ke script, kemudian kita scroll di bagian jenis kelamin. Nah, di sini kita tambahkan option value. Option ini kita copy, kemudian kita letakkan juga di bagian kategori. Oh, di sini saya salah ya. Ini kita Ctrl Z dulu. Dia seharusnya ada di bagian bawah sini. Ini kemudian ini juga salah. Ini seharusnya ada di bawah sini.
Nah, kemudian di bagian sini ID pengunjungnya tidak ada. Lalu bagian value-nya ini kita hapus. Kita hapus. Kemudian di bagian sini oke seperti ini, lalu pun juga sama seperti ini. Kemudian di bagian sini juga kita buat hal yang sama seperti ini. Siswa masyarakat. Oke, selanjutnya kita simpan. Kemudian ini ya, kita coba tambahkan data satu lagi, pendaftaran pengunjung. Kemudian tempat lahir Sumba, alamat 85, jenis kelamin laki-laki ya, Antonio@gmail.com. Kategori send, saya isi password, ini saya simpan. Pesan berhasil, pendaftaran berhasil, akan login untuk mengubah akun atau melihat daftar transaksi buku yang Anda lakukan. Di sini kita cek di pengunjung. Nah, Paul Antonio sudah tertambahkan ya. Kemudian di sini untuk ini masih double, jadi oke, sudah. Nah, jadi seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita coba cari si. Nah, seperti ini. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya. Terima kasih.